Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai gangguan kecemasan. Oke, perkenalkan, saya Ahmad Muflih dengan NIM 22407100018 dan ada rekan-rekan saya. Baik, di sini saya Aulis Nisa dengan NIM 202407101115 akan mempresentasikan mengenai gangguan kecemasan. Yang pertama yaitu kecemasan merupakan tantangan kesehatan mental global, yang dimana kecemasan adalah pengalaman emosional universal yang dialami oleh manusia. Meskipun kecemasan ringan berfungsi sebagai mekanisme yang adaptif, kecemasan yang berlebihan dan berkelanjutan dapat berkembang menjadi gangguan mental yang lebih serius, yang dimana dapat mengganggu kualitas hidup seseorang. Kecemasan sendiri itu merupakan respon emosional normal terhadap situasi yang dirasakan dari ancaman ataupun bahaya. Secara neurologis, kecemasan dan ketakutan adalah reaksi yang telah terpelihara melalui evolusi yang dimana ini membantu organisme untuk bertahan dalam situasi yang berbahaya. Namun, ketika kecemasan ini menjadi berlebihan dan berkepanjangan serta mengganggu fungsi aktivitas sehari-hari, ini bisa diklasifikasikan menjadi gangguan kecemasan. Kemudian menurut WHO diperkirakan ada 4,4% populasi global mengalami gangguan kecemasan. Pada tahun 2021, 359 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan kecemasan, menjadikannya gangguan kecemasan sebagai gangguan yang paling umum. Nah, angka ini menunjukkan bahwa gangguan kecemasan ini bukan hanya masalah kesehatan mental yang signifikan, tetapi juga merupakan tantangan kesehatan publik global yang memerlukan perhatian serius. Kemudian ada 27,6% akses perawatan, hanya sebagian kecil yang menerima perawatan yang dibutuhkan. Nah, ini meskipun tersedia terapi yang sangat efektif untuk gangguan kecemasan, ini hanya sekitar 27,6% saja dari mereka yang membutuhkan perlakuan yang benar-benar menerima perawatan tersebut. Nah, hambatan-hambatan ini mencakup kekurangannya kesadaran bahwa kecemasan adalah kondisi kesehatan yang dapat diobati, investasi yang tidak memadai dalam layanan kesehatan mental, kurangnya penyediaan layanan kesehatan yang terlatih, dan stigma sosial yang masih berkembang di masyarakat. Selanjutnya yaitu memahami kecemasan dari berbagai perspektif. Ini ada 3 perspektif. Yang pertama ini ada perspektif psikologis, yang kedua ada perspektif klinis, dan yang ketiga ada perspektif fisiologis. Perspektif psikologis ini merupakan kondisi emosional dengan perasaan takut dan khawatir terhadap ancaman yang dirasakan atau diantisipasi dari masa depan. Ini melibatkan komponen kognitif yaitu pikiran yang mengkhawatirkan, kemudian melibatkan komponen afektif, di mana komponen afektif yaitu merupakan perasaan yang tidak nyaman, dan juga perilaku menghindari situasi tertentu. Nah, perspektif ini, kecemasan merupakan mekanisme adaptif yang membantu individu untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi ancaman. Kemudian selanjutnya yaitu tadi ada perspektif klinis, di mana perspektif klinis ini merupakan gangguan alat perasaan dengan kekhawatiran mendalam dan berkelanjutan, namun masih dalam rentang normal
di mana kepribadian tetap utuh dan perilaku dalam batas normal. Nah, dalam konteks klinis ini, kecemasan ini dipahami sebagai kondisi yang melibatkan respon dari fisiologis dan juga psikologis terhadap suatu kondisi atau rangsangan yang dirasakan mengancam. Kemudian pada perspektif fisiologis, respon tubuh yang melibatkan aktivasi sistem saraf, simpatik dan sumbu HPA dengan pelepasan hormon stres seperti kortisol dan epinefrin. Nah, ini pada perspektif fisiologis ini, kecemasan ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik, termasuk percepatan denyut jantung, kemudian perubahan pola nafas, ketegangan pada otot, tangan yang dingin dan lembab, kemudian berkeringat, gangguan tidur, dan sensitivitas berlebihan terhadap rangsangan eksternal. Selanjutnya yaitu membedakan kecemasan normal dengan gangguan kecemasan. Ini ada beberapa cirinya. Pada kecemasan normal sendiri ini yang pertama itu responnya adaptif terhadap stresor yang jelas, kemudian bersifat sementara dan proporsional dengan tingkat ancaman serta tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Berbeda halnya dengan gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini memiliki ciri-ciri seperti kecemasan yang berlebihan dan tidak proporsional. Durasinya juga panjang, ini minimal 6 bulan untuk GAD. GAD ini merupakan kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan merasa cemas, kemudian khawatir, dan tegang yang berlebihan serta terus-menerus. Nah, ini hampir terjadi setiap hari dalam kurun waktu minimal 6 bulan. Kemudian ciri selanjutnya yaitu sulit untuk dikendalikan dan gejala fisik yang signifikan dan menetap serta berdampak negatif pada fungsi sosial dan juga pekerjaan. Nah, ini sangat berdampak sekali pada fungsi sosial dia, di mana ini berpengaruh pada kehidupan sosialnya dan juga pada pekerjaan yang dia jalani. Baik, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis gangguan mental. Di sekitar kita pasti banyak macam-macam dari gangguan mental. Apa sajakah itu? Yang pertama yaitu ada Generalized Anxiety Disorder atau GAD. Nah, gangguan kecemasan umum ini ditandai dengan kekhawatiran yang berlebih tentang berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada Social Anxiety Disorder atau SAD. Nah, gangguan kecemasan sosial ini ditandai dengan rasa takut yang berlebih atau yang intens terhadap situasi sosial, di mana individu dapat dievaluasi secara negatif. Yang ketiga ada panic disorder atau gangguan panik. Nah, gangguan ini disebabkan atau dapat ditemukan dengan disebabkan atau ditandai dengan serangan panik yang berlebih atau tiba-tiba merasa panik dan dalam keadaan tertentu. Yang keempat ada social phobia atau fobia spesifik. Fobia itu dikenal dengan rasa takut yang ekstrim terhadap sesuatu objek atau situasi tertentu. Misalnya fobia ketinggian. Nah, orang itu ketika melihat ketinggian, dia pasti akan merasakan takut. Nah, itu disebut dengan spesifik fobia atau fobia spesifik. Yang kelima ada agorafobia.
Nah, rasa takut terhadap tempat-tempat atau situasi di mana individu merasa tidak dapat melarikan diri. Dan yang terakhir ada separation anxiety disorder atau kekhawatiran yang berlebihan tentang perpisahan dari tokoh kelekatan. Misalnya dia dekat dengan satu tokoh, seorang tokoh. Nah, dia akan khawatir yang berlebih ketika dia ditinggal oleh tokoh tersebut. Itu disebut dengan separation anxiety disorder. Selanjutnya yaitu mengenai teori psikoanalisis Freud, yaitu 3 jenis kecemasan, yaitu ada kecemasan realistik, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Kita akan membahas satu persatu. Tapi sebelumnya aku ajak kenalan dulu nih. Sigmund Freud adalah pelopor dari teori psikoanalisis yang memberikan kontribusi fundamental dalam memahami kecemasan sebagai fenomena psikologis. Nah, dia percaya bahwa penyebab utama dari ketegangan adalah kecemasan dan membagi kecemasan menjadi 3 bagian berdasarkan sumber dan mekanismenya. Yang pertama yaitu kecemasan realistik. Kecemasan realistik merupakan satu bentuk paling dasar dari kecemasan yang bersumber dari ketakutan terhadap bahaya atau ancaman nyata dari dunia eksternal. Nah, jenis kecemasan ini berbasis pada ego dan berhubungan dengan ketakutan terhadap peristiwa nyata dan mungkin terjadi di masa depan. Lalu, karakteristik dari kecemasan realistik ini, yang pertama yaitu berbasis pada ketakutan terhadap ancaman eksternal yang konkret dan terukur. Contohnya, ya termasuk ketakutan digigit anjing, atau takut ketika jatuh dari atap, atau takut dalam kecelakaan. Nah, hal ini bersifat rasional dan proporsional dengan tingkat ancaman yang sebenarnya. Yang kedua ada kecemasan neurotik. Nah, kecemasan neurotik ini berasal dari ketakutan yang tidak sadar bahwa impuls dasar dari ID akan menguasai diri seseorang yang menyebabkan individu itu akan dihukum karena mengekspresikan keinginan dari ID. Nah, kecemasan dari neurotik ini merupakan konflik internal antara ID dan ego. Adapun karakteristik dari kecemasan neurotik yang pertama yaitu berasal dari ancaman internal, bukan ancaman eksternal yang nyata. Nah, individu akan takut bahwa dorongan primitif ID akan terlepas dari kendali dan mengakibatkan hukuman. Hubungan erat dengan kecemasan realistik, di mana ketakutan terhadap impuls ID sebenarnya berhubungan dengan konsekuensi nyata yang mungkin terjadi. Adapun contoh dari kecemasan neurotik sendiri yaitu misalnya seseorang sedang diganggu oleh seorang pengganggu. Nah, impuls agresif dari ID mungkin akan mendesak orang tersebut untuk membunuh pengganggu itu. Namun, individu tersebut terasa cemas karena menyadari bahwa melepaskan impuls agresif ini bisa mengakibatkan hukuman nyata seperti penjara atau bahkan pembalasan dari teman-teman pengganggu tersebut. Jadi, kecemasan neurotik ini terdiri dari sebagian kecemasan realistik dan yang terinternalisasi. Yang ketiga ada kecemasan moral.
Nah, kecemasan moral ini berasal dari superego dan muncul dalam bentuk ketakutan akan pelanggaran nilai-nilai atau kode moral, serta muncul sebagai perasaan bersalah atau malu. Nah, jenis kecemasan ini muncul dari ID dan superego. Adapun karakteristik dari kecemasan moral ini berasal dari internalisasi nilai-nilai moral masyarakat melalui superego. Individu akan merasa cemas, bersalah, atau malu ketika termotivasi untuk mengekspresikan impuls instintual yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Nah, kecemasan moral ini akan mengakibatkan kekhawatiran terhadap pelanggaran norma sosial dan konvensi moral. Contoh dari kecemasan moral. Nah, jika ada seseorang yang memiliki keinginan untuk berbohong atau menipu, tetapi nilai-nilai moralnya yang kuat membuat mereka cemas, merasa bersalah, ataupun malu ketika dihadapkan dengan situasi yang mendesak mereka untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral itu. Nah, perasaan bersalah ini adalah manifestasi dari konflik antara keinginan ID dan larangan dari superego. Nah, ego didorong oleh ID yang dibatasi oleh superego dan ditolak oleh realitas. Berjuang untuk menguasai itu, tugas ekonomisnya membawa harmonisasi di antara kekuatan-kekuatan yang bekerja di dalamnya. Selanjutnya yaitu faktor penyebab dan risiko kecemasan. Yang pertama ada faktor genetik. Nah, penelitian genetik menunjukkan bahwa gangguan kecemasan itu memiliki komponen heritabilitas yang signifikan. Dalam dekade terakhir ini telah menemukan polimorfisme yang mempredisposisi terhadap penyakit neuropsikologis termasuk gangguan kecemasan. Yang kedua ada faktor biologis dan neurobiologi. Nah, hal ini menyebabkan atau melibatkan struktur otak seperti amigdala, yang struktur otak itu yang memproses rasa takut. Ada juga prefrontal cortex yang meregulasi emosi, dan hipokampus yaitu pembentukan memori, dan HPA aksis atau respons terhadap stres. Yang ketiga ada faktor stres psikososial. Hal ini disebabkan oleh trauma atau peristiwa kehidupan yang negatif. Yang kedua ada disebabkan oleh pelecehan masa kanak-kanak atau pengalaman traumatis awal. Yang ketiga disebabkan oleh kehilangan atau kesedihan yang signifikan. Dan adanya status sosial ekonomi yang rendah dan diskriminasi atau stigmatisasi sosial. Yang keempat ada faktor lingkungan dan epigenetik. Nah, faktor ini disebabkan oleh lingkungan.
yang menjadikan individu itu trauma dengan masa kanak-kanak yang mengekspresikan FKBP 5. Modifikasi epigenetik seperti metilasi DNA mempengaruhi bagaimana stres itu mengubah ekspresi gen, mempengaruhi kerentanan dan ketahanan terhadap kecemasan. Jadi lingkungan itu mempengaruhi stres yang sedang dialami oleh penderita. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nafa Sefiana Zafa, NIM 2021-07-10-102. Gejala kecemasan, manifestasi multidimensional. Pertama, gejala kognitif dan emosional, kekhawatiran berlebihan, antisipasi negatif, kesulitan berkonsentrasi, pikiran berpacu cepat, rasa takut intens, iritabilitas, keraguan diri. 2. Gejala fisik dan somatik, kegelisahan, mudah lelah, ketegangan otot, gangguan tidur, denyut jantung cepat, keringat berlebihan, tremor. 3. Gejala perilaku, penghindaran situasi, ritual berulang, pencarian jaminan, perfeksionis, prokrastinasi, isolasi diri. Selanjutnya, ada dampak kecemasan pada kehidupan. 1. Dampak kognitif dan akademik, gangguan konsentrasi dan memori, penurunan kinerja akademik, nilai lebih rendah, tingkat putus kuliah lebih tinggi, kesulitan mengambil keputusan. Dampak kesehatan fisik, hipertensi dan penyakit kardiovaskular, gangguan gastrointestinal, gangguan imun, nyeri kronis, resiko diabetes meningkat. Dampak sosial dan interpersonal, menghindari interaksi sosial, kesulitan membentuk hubungan bermakna, isolasi sosial, kesulitan komunikasi, penurunan kepuasan hubungan. Dampak kesejahteraan mental, resiko depresi meningkat, penurunan kualitas hidup, kehilangan produktivitas, beban finansial, resiko penyalahgunaan zat. Selanjutnya, penilaian, diagnosis, dan penanganan kecemasan. 1. D7 item skor 10 menunjukkan kecemasan sedang sampai berat, sensitivitas 0,64, spesifisitas 0,91. Back anxiety inventory, 21 item menilai gejala fisik, kognitif, dan afektif kecemasan. 3. Hamilton Anxiety Scale, 14 item yang dikelola klinis, mencakup gejala psikis dan somatik. Pendekatan penanganan, terapi psikologis, kognitif behavioral terapi. Kedua, third wave CBT. Ketiga, terapi relaksasi. Penanganan farmakologis, SSRI. Obat pilihan pertama, SNRI.
ARI alternatif efektif. Ketiga, benzodiazepine, bantuan jangka pendek, resiko ketergantungan. Buspirone, resiko ketergantungan rendah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.